Halo sahabat Profitutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Madi Dupiandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, jadi bagaimana kondisi kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga bisa menganalisa saham dengan pikiran yang jernih ya. Ya, jadi kali ini kita akan membahas saham PTBA. Ya, jadi bagaimana prospek PTBA setelah sebelumnya di tanggal 7 September kemarin sudah diupload saham PTBA pertama dengan adanya clue yang mungkin tidak mengenakan ya. Jadi berdampak kepada bisa dikatakan performa PTBA yang kali ini kurang ciamik. Nah, jadi seperti apa kelanjutannya? Sebelumnya, sebelum dilanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya dan juga subscribe. Nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight dan juga wawasan baru seputar dunia investasi dari video-video yang saya buat, dan silakan teman-teman komen dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video investasi, video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan sekalian, jadi sesuai dengan narasi di awal, kita akan membahas saham PTBA ya. Karena pada tanggal 7 September kemarin itu sudah diupload ya dengan harga di tanggal 7 September kemarin, di bulan September kemarin, harga itu menyentuh 4.400 ya, berada di level 4.400. Kemudian sampai sekarang video ini dibuat, harga PTBA sudah turun hampir 25% ke level 3.500 per lembar saham. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ya? Jadi ceritanya kemarin PTBA baru saja mengakuisisi ya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap di Pelabuhan Ratu. Nah, jadi nilai atau nominal transaksinya itu sangat fantastis ya, sebesar 12 triliun. Nah, jadi memang sesuai dengan pernyataan dari pihak manajemen PTBA sendiri, itu tujuan dari akuisisi PLTU itu adalah untuk segera menggenjot ya, karena yang namanya PLTU itu kan menggunakan batu bara ya. Jadi produksi listrik tadi dengan menggunakan batu bara akhirnya kan menghasilkan yang namanya emisi ya, emisi karbon. Nah, jadi tujuan akuisisi PTBA versi manajemennya adalah agar memperpendek usia dari PLTU itu sendiri ya, dimana kalau sebelum dia diakuisisi oleh PTBA yang masih dipegang oleh PLN ya, itu memiliki umur PLTU tadi adalah sekitar 20 tahun. Dengan diakuisisinya PLTU tadi oleh PTBA, itu diharapkan memperpendek ya masa kinerjanya atau umur dari PLTU itu sendiri dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Ya, jadi dengan rentang waktu 5 tahun tadi yang diperpendek selama 5 tahun tadi, itu diperkirakan akan mengurangi emisi karbon sebanyak 50 juta ton ya, emisi karbon. Dan ini dianggap salah satu upaya dari PTBA tadi sendiri yaitu untuk mengakuisisi PLTU-nya. Nah, tetapi yang jadi perhatian di sini adalah cadangan dari batubara itu sendiri dari PTBA sendiri itu sangat-sangat melimpah. Ya, saat ini dia memiliki 2 tambang itu di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ya kalau tidak salah. Itu dengan cadangan batubara jika ditotal keduanya itu hampir 8 miliar ton ya batubara. Nah, sebagai gambaran saja, kalau mereka melakukan aktivitas tambang, itu per tahun mereka bisa menambang sekitar 30 juta. Ya, 30 juta ton per masing-masing atau jika digabungkan kedua tambang tadi akan bisa menghasilkan produk sebesar 30 juta ton. Nah, dengan 5 atau 8 miliar cadangan tadi, 8 miliar ton tadi, itu artinya dalam jangka waktu 100 tahun pun itu masih ada cadangan tambangnya ya. Jadi sampai anak, cucu, cicit itu masih aman. Nah, dengan dia cadangan yang begitu melimpah ya, dan juga terbagi menjadi 2 kategori, ada batu bara dengan kalori tinggi dan sedang, dan juga batu bara dengan kalori rendah.
Nah, kalau batu bara dengan kalori sedang dan tinggi itu masih bisa diekspor lah. Ya, ada negara-negara di Eropa ya, terutama saat ini mereka sudah masuk ke winter atau musim dingin, jadi memerlukan banyak kebutuhan dari batu bara berkalori tinggi ya untuk kebutuhan pemanas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara untuk batu bara kalori rendahnya itu tidak laku di pasar ekspor. Tentunya harus di dibawa ke negeri sendiri atau disuplai ke negeri sendiri ya, selain untuk memenuhi DMO ya, atau domestic market occupation dari Indonesia sendiri. Itu karena memang sudah ditargetkan oleh pemerintah, jadi memang target DMO juga harus tercapai. Nah, karena di Indonesia itu bisa menggunakan batu bara kalori rendah ya, di mana tidak laku di pasar ekspor, maka PTBA menyuplai batu bara kalori rendah itu ke negeri sendiri untuk memenuhi DMO-nya. Nah, jadi dengan diakuisisi PLTU tadi itu kan berarti ada benang merah ya yang bisa kita dapat. Meskipun dari pihak manajemen itu mengatakan untuk memperpendek ya usia PLTU tadi agar cepat pensiun, tetapi bisa kita lihat di sini bahwa dengan cadangan yang begitu melimpah dan juga ada beberapa yang batu bara kalori rendah, tentunya PLTU tadi akan digunakan sebagai hilirnya ya, hilirisasi dari produk batu bara itu sendiri. Nah, artinya di sini PLTU tadi itu akan mendapatkan suplai dari batu bara dari PTBA, kemudian nanti akan menghasilkan listrik yang akan disuplai ke PLN lagi. Nah, ini artinya bahwa ada kemungkinan dengan cerita tadi bahwa PTBA ini berupaya untuk menjadikan PLTU ini ya sebagai sumber pemasukan mereka, sumber pendapatan mereka. Ya, jadi bisa dikatakan secara kasar bahwa asal terjadi penjualan saja ya dengan menjadikan diakuisisinya PLTU tadi ya, jadi agar bisa mendapatkan pendapatan. Kenapa? Karena selain yang kita lihat bahwa batu bara ini ke depannya itu masih belum ada kepastian ya. Jadi setelah nanti misalkan perang Rusia Ukraina berakhir, apakah batu bara ini masih sangat diminati atau tidak? Ya, kemudian jika perang Rusia Ukraina tiba-tiba berakhir akhir tahun ini misalkan ya, kemanakah cadangan batu bara itu akan dibawa? Nah, itu tentunya akan bisa menjadi kemungkinan besar ya, coal itu atau batu bara coal menjadi seharga koral ya, menjadi kurang bernilai. Nah, oleh karena itu, jadi dengan diakuisisinya PLTU ini, berarti kita bisa tarik benang merah bahwa PLTU ini akan dijadikan produsen listrik untuk hilirisasi tambang atau produk tambang dari batu bara itu sendiri dari PTBA. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa penurunan harga dari PTBA itu sendiri dari level 4.400 ke 3.500 ini sebenarnya ada 3 hal. Ya. Yang pertama tadi adalah yang sudah disebutkan bahwa kemungkinan besar PLTU ini adalah sebagai hilirisasi dari PTBA itu sendiri agar asal bisa saja mendapatkan pemasukan ya. Artinya supaya produk tambang batu bara tadi dari PTBA itu yang kalori rendah itu agar bisa asal laku deh. Jadi seperti itu ya kasarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, jadi PTBA ini kan fokusnya adalah di tambang ya. Jadi dia di bawah MinID atau Mining Industry Indonesia, di mana mining industri ini berada di bawah pemerintah Indonesia. Nah, jadi MinID sendiri itu sudah memiliki bagian-bagian ya. Jadi misalkan tambang tembaga itu dipegang oleh perusahaan mana, kemudian tambang emas itu dipegang oleh perusahaan apa, kemudian aluminium juga dipegang oleh perusahaan apa. Nah, si PTBA ini dia ditugaskan oleh MinID untuk lakukan proses penambangan batu bara kan. Nah, apabila dia ingin beralih haluan atau mengakuisisi tambang lain selain batu bara, itu tentunya tidak semudah swasta ya, atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena ada yang namanya birokrasi yang harus diselesaikan, dan birokrasi ini tentunya juga harus bertanggung jawab langsung, harus ada pertanggungjawabannya ke secara tidak langsung ke pemerintah Indonesia ya, karena MinID berada di bawah pemerintah Indonesia.
Dan ini tentunya juga menjadi salah satu pemberat bagi PTBA, di mana dia tidak bisa asal melakukan manuver seperti perusahaan swasta atau perusahaan terbuka swasta lainnya yang dimiliki oleh swasta. Dan juga ada kemungkinan bahwa nanti batu bara ini itu kemungkinan tidak akan berkurang nilainya, ya, terutama nanti apabila kita berbicara tentang supply-nya, ya, kemudian oversupply, kemudian perang Rusia Ukraina berakhir, tiba-tiba nanti ada misalkan ditemukan tambang batu bara lainnya yang memiliki sumber daya yang melimpah, ya, sumber daya batu bara yang sangat-sangat melimpah, tentunya akan menurunkan harga. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa berhitung secara kasar, peningkatan pendapatan atau peningkatan laba dari PTBA itu tersendiri itu kan bisa diakibatkan oleh dua hal, ya. Produksi pertambangan batu baranya yang melimpah atau harga batu bara lagi naik, ya. Jadi misalkan dia produksinya tetap, tetapi harga batu bara naik, otomatis pendapatan dan juga laba bersih meningkat. Tetapi apabila produksinya melimpah, ada produksinya naik, tetapi harga batu bara juga tetap, itu berarti pendapatan juga meningkat. Ya, saat ini batu bara harganya sedang diminati, ya. Jadi bukan saya katakan naik, ya, karena nanti saya akan jelaskan di akhir video kenapa batu bara saat ini juga sudah lesu lagi. Dan juga yang kedua, cadangannya yang melimpah. Nah, ini bisa mengakibatkan bahwa mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan dan juga laba dari PTBA itu sendiri diakibatkan oleh cadangannya melimpah dan harganya. Selain dari PTBA itu yang tidak bisa melakukan manuver, ya, secara asal-asalan, jadi bisa diindikasikan bahwa apabila pemerintah misalkan mengeluarkan berita atau MinID mengeluarkan perintah bahwa PTBA itu bisa mengakuisisi tambang selain batu bara misalkan, atau misalkan dia ditugaskan untuk beralih haluan, misalkan harus menambang nikel misalkan atau yang lainnya. Dan ini tentunya kita bisa berhitung ulang tentang bagaimana pergerakan saham dari PTBA itu sendiri. Tetapi apabila sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan berita apapun, belum mengeluarkan sentimen apapun tentang PTBA yang kemungkinan bisa berubah haluan, menambang komunitas lain, nah ini bisa dipastikan bahwa itu bisa menjadi salah satu pemberatnya, ya, pemberat bagi pergerakan saham PTBA itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting, ya. Jadi harga saham dari PTBA itu sangat identik dengan harga pergerakan coal, ya, atau harga pergerakan batu bara Newcastle. Ya, jadi Newcastle Coal itu pergerakannya sangat identik. Jadi teman-teman bisa perhatikan, nanti saya akan munculkan di layar, ya. Di sebelah kanan itu adalah harga pergerakan chart pergerakan harga dari Newcastle Coal, ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada pergerakan harga dari saham PTBA. Ya, bisa teman perhatikan bahwa harga saham dari PTBA itu dari bulan September itu pergerakannya sama persis dengan pergerakan harga dari Newcastle Coal tadi atau coal price tadi, ya, untuk periode yang sama. Jadi benar-benar identik. Nah, inilah alasan kenapa tadi sudah disebutkan harga coal belum tentu selalu naik, ya, meskipun saat ini perang Rusia Ukraina sedang atau masih berlangsung, tapi nyatanya harga coal juga sudah mulai merosot. Dan ini juga sangat berdampak pada saham PTBA, di mana PTBA difokuskan oleh MinID, difokuskan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan aktivitas penambangan batu bara. Ya, jadi ada 3 poin yang memberatkan, ya. Yang pertama itu adalah dengan diakuisisi PLTU tadi, itu bukan berarti atau tidak 100% berarti bahwa salah satu yang sentimen yang baik, tetapi juga bisa kita tarik benang merahnya bahwa PLTU ini sendiri mungkin ditujukan untuk pengalihan, ya, pengalihan cadangan batu bara yang melimpah dari PTBA itu sendiri. Ya, jadi daripada dibuang, ya, kasarnya, daripada dibuang atau tidak dijadikan atau tidak bernilai, kurang bernilai, tidak bisa diolah apapun, ya. Jadi disuplai ke PLTU sendiri. Ya, nanti hasil listrik yang dihasilkan itu disuplai kembali ke PLN. Itu yang pertama.
Kedua yang memberatkan adalah PTBA tidak mudah melakukan manuver ya, karena dia di bawah pemerintah. Jadi tidak bisa asal melakukan akuisisi pertambangan lain, kemudian beralih fokus bisnis ke tambang lainnya, yaitu memang harus ada yang namanya birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang krusial itu adalah pergerakan harga saham dari PTBA itu erat dengan atau identik dengan pergerakan harga dari coal atau harga batu bara. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu PTBA menghasilkan atau cashnya besar banget ya, terbukti dengan dia mengakuisisi PLTU 12 triliun dan kemarin juga baru membagikan dividen jumbo ya, hampir sebesar 600 ya rupiah per lembar saham atau sekitar dividen yieldnya sekitar 20%. Ya, jadi di balik cash yang luar biasa besar, di balik permodalan yang begitu kuat, ada 3 hal atau 3 poin tadi yang menjadi pemberat, yang menjadi bisa dikatakan penyebab harga saham dari PTBA itu sendiri rontok hampir 25%. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pegang saham PTBA, ya kemudian teman-teman dari bulan September kemarin turun 25% sampai hari ini, itu artinya teman-teman membutuhkan ya, atau mungkin balas dendam ya katakanlah teman-teman balas dendam untuk mendapatkan profit, itu berarti bukan 25% lagi, tapi harus 33% untuk balik modal. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan di sini, apabila teman-teman saat ini kerugiannya 25%, berarti untuk balik modal teman-teman minimal harus untung 33%. Ya, jadi kalau kita perbandingan ya sebagai deposito, itu teman-teman perlu berapa tahun untuk membalikkan 33% tadi. Ya, dengan rata-rata anggaplah saat ini bunga deposito itu 4-5%, berarti teman-teman perlu sekitar 6 tahun ya untuk membalikkan kerugian 25% tadi di PTBA. Tetapi tentunya ini merupakan sebuah perbandingan yang ya mungkin teman-teman harus cermati juga. Jadi tidak bisa dijadikan patokan ya, bahwa ini kan tadi perbandingan saya adalah deposito. Ya mungkin dengan saham lain teman-teman bisa melakukan perbandingan, tetapi apakah mungkin ya di saham lain juga teman-teman bisa mendapatkan 33% apabila teman-teman belum mendapatkan konsep yang tepat dan mindset yang tepat. Ya, ini memang diperlukan namanya pengalaman. Tapi teman-teman di sini dengan cerita dari PTBA ini, semoga teman-teman mendapatkan insight ya dan wawasan bahwa saham yang bagus pun, saham yang membagikan dividen besar pun, saham yang baru melakukan aksi korporasi yang hebat pun, itu masih bisa harga sahamnya turun lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi jika teman-teman bisa merangkai cerita ya, bisa melakukan atau berpikir berdasarkan logika sederhana aja tetapi kritis ya, teman-teman akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang mengapa saham ini turun, mengapa saham ini naik. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya mengenai saham PTBA. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru ya seputar video PTBA ini. Jadi sekadar catatan bahwa ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli saham-saham yang tadi sudah disebutkan. Ini murni merupakan analisa untuk kebutuhan edukasi ya. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan. Oke, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan insight-insight baru, kemudian update-update terbaru seputar video edukasi pasar modal ya, dan juga investasi di pasar modal. Saya Imadi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.